bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat selalu. Ini Pak, saya mohon izin mengganggu waktu Bapak ini Pak, terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral ini Pak. Mohon izin Pak, saya wawancarai Bapak ya. Boleh. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral Pak? Semuanya ya sebagai pimpinan kalau sudah dihadapkan katanya kepada Tuhan ini dalam pengambilan keputusan, disinilah sebenarnya yang sedikit agak berat ini Pak. Iya Pak. Karena kalau katakanlah yang pertama tadi dilema etika, ya sama-sama benar ini Ya. antara pihak yang A dengan pihak B atau pihak yang satu dengan pihak lain sama-sama benar. Jadi mana yang kita ambil keputusannya, kepada pihak si A atau kepada si B? Kalau dia dalam bentuk rujukan moral, nah itu sudah bisa dipastikan itu bahwa di satu pihak ada benar, di satu pihak yang memang yang tidak benar. Itu barangkali tidak akan mudah dalam mengambil keputusannya. Nah, itu. Nah, jadi yang sama-sama benar ini ya ini yang sulit Pak. Tidak sudah. Ini yang sulit. Oke, baik Pak. Kemudian untuk kasus-kasus ini Pak, dilema etika dan rujukan moral ini, bagaimana Bapak mengambil menjalankan pengambilan keputusan itu? Jadi kalau untuk katakanlah ada suatu dilema etika yang sama-sama benar, itu pertama-tama kita cari dulu informasi apakah memang betul sama-sama ada kebenarannya. Nah, kemudian kalau memang itu berdasarkan aturan yang memang sama-sama benar, nah kemudian baru kita lihat ya pihak-pihak yang bagaimana yang terlibat di situ. Nah kemudian ya, selanjutnya nanti baru kita pertimbangkan dia dalam pengambilan keputusannya, itu tentunya ya otoritas yang artinya kadang-kadang seperti ini ya, antara kepentingan individu itu ya mempunyai dasar yang benar, kemudian juga kelompok mempunyai dasar yang benar juga. Jadi mana yang kita utamakan? Nah, yang kepentingan yang banyak ini kah atau yang individu, atau bisa kita kesampingkan yang kebutuhan individu? Nah, jadi disinilah nanti kita lihat ya, kita pertimbangkan ya, mana yang lebih baik ya, sehingga dapat menerima secara keseluruhan. Berarti selama ini kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu Pak? Jadi itulah kita lihat jangan bagaimana nilai-nilai, apakah ada saling bertentangan dari apa yang disampaikan itu. Tentu nilai-nilai di sini berdasarkan daripada aturan-aturan ataupun norma-norma. Kemudian ya siapa yang biasanya terlibat dalam masalah-masalah kasus ini, apakah itu kelompok atau individu yang lebih banyak. Nah, kemudian kita lihat fakta di lapangan pada situasinya, apakah itu relevan, karena barangkali ya kan undang-undang namanya ya bisa saja pada dulu relevan, nah dengan kira sekarang mungkin enggak kan gitu Pak. Jadi kita lihat dulu faktanya bagaimana gitu, baru kemudian setelah itu baru nanti kita lihat benar atau salah gitu kira-kira kan, kita uji benar atau salah itu ya apa yang disampaikan itu kepada kita barangkali kan dalam pengambilan keputusan. Baru setelah kita uji itu benar atau salah apa yang disampaikan itu, ya kalau sama-sama benar, disitulah yang apa yang agak sulit. Nah jadi di situ ya ada
Kalau sama-sama benar di situ nantinya harus kita cari apanya. Ya kan kita uji. Kita uji ya. Kita uji. Berarti ada langkah-langkah efektif yang Bapak lakukan dalam kita uji legalitasnya, apakah ada aturan hukum yang mengatur tentang itu, apakah peraturan pemerintah, apakah Permendikbud, apakah umpamanya peraturan-peraturan yang katakanlah yang di bidang pendidikan ya kepala dinas atau kepala cabang, ada aturan-aturan enggak yang secara legal, secara sah, walaupun itu umpamanya berupa surat edaran kan gitu. Nah, baru kemudian ya regulasinya, aturannya bagaimana? Itu berdasarkan daripada uji regulasi, pengaturannya, pelaksanaannya, pengelolaannya bagaimana gitu. Baru kemudian kita uji secara intuisi kita atau lembaga kita, ya cocok nggak dilaksanakan hal itu? Benarkah nggak kira-kira serelevankah dengan apalagi yang namanya sekarang pendidikan itu kan berbasis manajemen sekolah kan gitu kan, ya bisa saja mungkin yang dibuat di kota ya mungkin cocok, tapi kalau di daerah mungkin belum tentu. Jadi kita lihat juga bagaimana istilahnya Pak, intuisi ataupun lembaga itu. Baru kemudian setelah itu nanti ya baru kita lihat bagaimana untuk menguji paradigma yang ada di dalam masyarakat. Nah, karena jangan-jangan nanti ya masyarakat juga kalau umpamanya diambil keputusan itu bertentangan dengan paradigma yang terjadi dalam masyarakat kan juga jadi masalah juga kan Pak. Nah jadi kita lihat juga itu paradigma di dalam masyarakat itu ya benar atau bagaimana kan gitu. Baru kemudian kita lakukanlah apa yang dinamakan dengan prinsip-prinsipnya dalam pengambilan keputusan itu. Apakah umpamanya kita berorientasi kepada hasil akhir daripada apa yang kita putuskan itu, atau hanya saat ini saja gitu, atau hasil akhir yang kita pikirkan. Nah kemudian apakah ya berdasarkan daripada kita pikirkan aturan yang benar-benar itu dilaksanakan, atau umpamanya kita ya berdasarkan kepada rasa peduli aja gitu. Nah, jadi sebenarnya di situ yang paling sulitnya sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu ya dilema etika, sama-sama benar. Jadi barangkali kalau di dalam skop yang lebih kecil di kelas saja pun barangkali ya, timbul bagi kita guru juga seperti guru itu. Dengan murid. Guru dengan murid timbul juga. Umpamanya kita siswa kita ada sebanyak 36 orang, pasti ada yang cepat, ada yang lambat siswa itu. Nah jadi sementara kita ada target kurikulum yang harus kita selesaikan. Kita tahu ada katakanlah 2 orang siswa, belum lagi dia bisa mencapai ketuntasan minimal dari apa yang kita sampaikan. Sementara yang lain ya sudah. Jadi bagaimana untuk ke depannya? Kita dihadapkan kepada sebuah dilema etika juga gitu. Dilema etika, benar lawan benar. Lawan benar. Berarti yang 2 orang itu butuh dia, pembelajaran itu harus tuntas. Ya. Nah, sementara yang banyak ini juga butuh dia, pelajaran itu juga dilanjutkan kan gitu. Jadi ya kan, bagaimana kita untuk mengambil keputusan itu? Jadi di situ sebenarnya agak berat. Berarti ada selama ini bagaimana Bapak menghadapi tantangan ini, tantangan dalam pengambilan keputusan ini, baik kepada rekan-rekan guru ataupun kepada atasan kita instansi gitu. Nah jadi kalau umpamanya hal seperti ini datang sama kita kan Pak, yaitu katakanlah dari apa yang disampaikan kepada kita dalam pengambilan keputusan, itu sudah bisa kita bayangkan merupakan suatu dilema etika ataupun yang merupakan suatu katakanlah apa tadi yang disebut dengan rujukan moral. Nah itu bagusnya jangan terlalu cepat kita mengambil keputusan itu. Memang ini keputusan yang harus diambil secara cepat, tapi jangan cepat dulu. Kalau memang masih bisa kita untuk mempertimbangkan langkah-langkah tadi, nah itu ya lebih bagus. Tapi disinilah barangkali pengalaman juga.
ya kan? Oh, Pengalaman juga. jam terbang juga. Jam terbang juga menentukan. Iya. Jadi kalau umpamanya sudah dilakukan situ, dia sudah tahu itu aturan, pokoknya ya aturan-aturan itu apa yang ada dalam masyarakat, fakta-faktanya juga ya harus kita tahu supaya bisa kita mengambil keputusan secara cepat bila terjadi dilema etika. Contohnya Pak gini, kalau umpamanya bujukan moral lah contohnya ini, bujukan moral. PPDB, Iya, iya. ya, PPDB. Jadi ada siswa yang tidak lulus Pak, sesuai dengan aturan tidak lulus kuliah. Iya. Nah kemudian daftar ulang. Nah, rupanya dia tahu daftar ulang itu ada yang tidak masuk, ada yang tidak datang daftar ulang. Kemudian dia kepingin anaknya sekolah di sekolah itu umpamanya kan Pak. Nah jadi di satu sisi, nah itu nggak benar karena ya tidak sesuai dengan prosedur yang ada lagi. Nah, legalitasnya pun nggak benar gitu. Iya. Nah, tetapi dia tidak tahu bahwa di kampung sekolah itu masih ada kan gitu Pak. Jadi kita dihadapkan kepada rujukan moral. Nah, rasa kasihan kah atau apa lagi kan Oh, gitu Pak. iya, iya. Nah, jadi kalau udah terjadi seperti itu memang ya ketegasan kita. Akhirnya kalau kita legalnya itu sudah pasti dan menyalahi secara legal itu bagus. Tapi kalau sudah namanya itu Pak suatu dilema etika, nah, sama-sama benar, nah di situ yang agak lebih sulit. Sehingga kalau selama ini saya lakukan kalau sudah merupakan dilema etika, nah itu kalau bisa itu keputusan itu diambil makan waktu beberapa waktu. Kalau bisa ya umpamanya entah 1 hari artinya besok diputuskan lebih bagus lagi besok. Karena supaya jangan ada nanti yang merasa tidak enak gitu. Tidak enak, ya. Saya pertegas Pak ya, berarti ada di antara beberapa keputusan itu yang Bapak buat pakai jadwal dalam mengambil keputusan. Iya. Ada yang langsung dibuat saat itu juga. Jadi kalau kita ragu-ragu umpamanya karena itu sudah sama-sama benar sebagai sebuah dilema etika. Iya. Nah, kalau kita tidak punya dasar namanya legalitasnya, kemudian fakta-fakta Iya. itu ya lebih bagus kita berikanlah waktu untuk beberapa waktu lah, 1 hari paling lama kan, Iya. mempelajari menggali itu. Kalau umpamanya suatu dilema etika itu mungkin ya dari pengalaman kawan, mungkin dari pengalaman kita udah ada sebelumnya kita bisa cepat gitu mengambil keputusannya. Gitu. Berarti dalam kondisi seperti ini Pak, ada orang yang Bapak Bapak ajak untuk mempermudah dalam mengambil keputusan ini. Terkadang kalau kita bertanya atau berkolaborasi dengan teman, Iya, iya. kadang-kadang juga kita yang membaca kejadian-kejadian. Tapi kalau saya lebih sering itu ya bertanya kepada teman. Jadi kalau ada umpamanya begini gimana gitu ya, bagaimana ini ada begitu. Jadi kolaborasi. Kalau umpamanya kita tidak puas dengan kolaborasi dengan pihak itu, baru saya cari dulu kalau ada kejadian-kejadian yang sebelumnya. Nah, jadi sebagai pegangan, sebagai bukan sebagai kepastian ada keputusan dan sebagai pegangan kita ya Pak. Ya. Ada yang kita jadikan ini patokan dalam keputusan untuk dipertanggungjawabkan nanti Pak. Tapi semuanya keputusan yang Bapak ambil selama ini berpihak kepada banyak orang ya. Jadi bagusnya yang berpihak kepada banyak orang karena yang bermacam manapun itu keberpihakan kepada yang lebih banyak ya kan sesuai dengan aturan yang ada pula ya kan itu lebih baik juga gitu. Iya, Ya. iya, iya. Nah, tapi kalau umpamanya ya bukan mesti harus berpihak kepada banyak orang, kalau yang banyak orang itu salah juga ya kan nggak mungkin juga kan Pak. Apakah keputusan itu untuk sesaat aja atau jangka panjang ya Pak? Jadi
kalau bisa keputusan itu dijadikan sebagai dasar-dasar keputusan untuk masa-masa yang akan datang. Supaya apa? Ya supaya hukum itu, aturan itu tidak terlalu rumit. Ya. Jadi keputusan yang diambil itu yang maunya ya jangan hanya keputusan sesaat. Kalau bisa keputusan itu dipergunakan selama-lamanya. Di antara Bapak, Bu, dilema etika dengan rujukan moral, yang paling banyak yang Bapak ambil keputusannya yang mana nih Pak? Dilema etika atau rujukan moral? Selama ini Pak. Kalau selama ini memang yang paling banyak ini mengenai rujukan moral. Jadi nggak kalah terlalu sulit kita karena di situ ya kepentingan yang salah. Iya, Di situ, salah. ya kan? Nah, jadi yang paling banyak rujukan moralnya. Ya kan? Oh, iya. Jadi kadang-kadang dengan rujukan moral ada rasa kasihannya, yang ada rasa hibah. Jadi ya kadang-kadang ya, aturan itu pun yang benar itu kita sampaikan ya karena rasa hibah, rasa kasihan. Ya kata kalau umpamanya siswa tidak ikut ujian, aturannya ya apa namanya harus bayar kewajibannya dulu kan itu baru ikut ujian. Itu udah dibuat regulasi aturannya. Iya, iya. Sebelumnya udah disepakati oleh Orang tua, gitu iya, kan iya. Pak. Tetapi ya pada akhirnya nanti yang kewajibannya juga itu belum, ya kan? Jadi kita kan regulasi sudah ada, daftar tertib sudah ada, tetapi ya kadang-kadang ya rasa kasihan juga mengalahkan gitu kan Pak. Nah itu butuhkan. Jadi lebih banyak seperti itu. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Maksudnya saya ingin apa ini, pencerahan dari Bapak ini ya, mengenai pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Oh, apa yang dapat Bapak pelajari atau Bapak petik pembelajaran dari pengambilan keputusan ini selama ini? Jadi yang dapat kita petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan, kalau keputusan itu yang kita ambil itu adalah diterima oleh pihak-pihak yang ada rasanya kepuasan, ada rasa kepuasan dalam pengambilan keputusan itu. Nah, di situ apa hikmahnya di situ. Sehingga dengan keputusan yang diambil itu kita percaya mendatangkan rasa bahagia, rasa senang, Bahagia Pak. rasa bahagia, rasa senang, rasa damai, Damai. di dalam apa orang-orang yang berkepentingan untuk keputusan itu. Iya, Nah, di situ rasa puasnya semua di situ. Ada rasa damai. Ada rasa damai, rasa puas dia. Nah, jadi kita pun senang, rasanya apa namanya? Pokoknya dalam hati kita senanglah, saya ambil keputusan dia berterima begini-begini, rasanya lega gitu, damai rasanya. Iya. Berarti Tapi sebaliknya Pak, kalau seandainya keputusan kita ambil itu nanti yang nggak pas gitu kan Pak, ada yang komen gini, timbul juga rasa apa ya, kan gitu kan. ada rasa kita untuk mengevaluasi keputusan itu. Ada rasa evaluasi kan, apakah ini nggak benar keputusan yang diambil ini seperti itu. Tapi kalau sudah benar itu Pak berterima semua, rasanya puas kali rasanya gitu. Oke, baik Pak. Berarti ada apa namanya Pak, mental yang dibutuhkan di situ Pak dalam mengambil keputusan. Ya sebenarnya di situ salah satu yang paling utama mental itu Kesiapan diri. diri. Karena terkadang penyampaian daripada katakanlah orang yang berkepentingan kepada kita itu ada yang satu, ada yang kayak memaksa, Iya, ada yang memohon Pak. ada yang memohon. Iya. Jadi ya istilahnya kita pun di situ ya kan apa namanya seperti yang ada dari ya harus sabar lah kan gitu ya kan. Berarti ada kepuasan Pak ya? Ada kepuasan terhadap itulah pembelajaran yang Bapak petik selama ini. Berarti menurut ini lebih banyak kepuasan dari orang lain atas keputusan Bapak selama ini Pak ya? Jadi kalau keputusan yang kita ambil itu
baik itu hal-hal yang bersangkut paut dengan dilema etika ataupun yang bersangkut paut dengan kebutuhan moral kepada kita. Kalau keputusan yang kita ambil itu mendatangkan kebahagiaan kepada katakanlah pihak-pihak itu, nah, di situ rasa kepuasan. Oh iya Pak. Rasa kepuasan itu di situ. Hingga saat ini Pak. Hingga saat ini. Oh, Jadi makanya ya upayanya itu aja Pak semuanya. Yang lain itu bagaimana kita mengambil keputusan sama-sama enak, ya sama-sama berterima sehingga institusi yang kita apakan punya berhasil. ada kira-kira Pak tips dari pembicaraan kita ini Pak? Tipsnya itu artinya kita tampung dulu ya. Saya tampung dulu, Pak, ya. Apa yang disampaikan kita tampung dulu, kita dengarkan, Iya. ya. Apa yang kita dengarkan, kita simak apa yang disampaikan itu. Nah, baru kemudian baru kita pikirkan benar atau tidak apa yang disampaikan. Jadi kalau umpamanya yang disampaikan itu katakanlah kurang tepat, itu pasti dengan sendirinya kita ingat aturan yang mengatur hati. Jadi kalau kita sampaikan full aturan itu tidak bisa begini Pak, gitu. Tapi ya kan, jadi kita harus dengarkan dulu apa maunya. Oh, gitu. dengarkannya Pak, dengarkannya. Dengarkan dulu apa maunya gitu. Oke, baik Pak. Saya ucapkan Jadi, terima kasih terima Pak. Ya. kasih, terima kasih. Saya mendapat banyak pencerahan ini Pak dari Bapak tentang masalah pengambilan keputusan, baik dia kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi saya Ya, Pak. mudah-mudahan jadi apa namanya pembelajaran bagi kita semua lah. Iya, saya ucapkan terima kasih. Terima Pak, ya. kasih, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu? Inilah Bu, mohon izin Bu ya, mengganggu waktu Ibu. Artinya untuk mewawancarai Ibu terkait masalah pengambilan keputusan dilema etika ataupun rujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Sebenarnya sih Pak sulit. Namanya dilema etika itu benar melawan benar dia. Kita harus mengerjakan. Dan itu pun harus ada. Itu memang sama-sama benar. Itu intinya. Yang kedua itu rujukan moral ini ya risikonya lah Pak banyak. Namanya benar melawan salah. Yang benar itu istilahnya keadilan melawan apa namanya itu? Kesedihan. Nah, keadilan itu kita balaskan dengan sedih kita melihatnya Iba. Itulah Pak. Jadi identifikasi saya mengenai ini harus membuat keputusan Pak. Buat keputusan Ibu. Baik Ibu, terkait dengan hasil keputusan Ibu yang Ibu ambil masalah dilema etika ini, dalam menjalankannya ini bagaimana Ibu? Artinya terutama kasus-kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan ini Bu. Pertama sini Pak, saya menyelidiki masalah dulu. Apa masalah sebenarnya yang terjadi? Misalnya itu yang berhubungan dengan murid, dengan guru, rekan sejawat, itu kita harus menyelidikinya dulu bagaimana dia. Yang kedua kita harus mengetahui semua fakta-faktanya. Dan mencari informasi apa dasarnya, kenapa, dan apa tujuannya. Nah, udah dapat kita nanti informasi dengan itu semua, kita mencari solusi Pak. Nah, dari solusi ini nanti ada juga macam apa namanya, ada efek ke belakang. Dengan itu setelah kita membuat solusi nanti baru kita buat evaluasi.
Evaluasi Bu ya. Setelah kita buat evaluasi, kita buatlah tim untuk kolaborasi, contohnya dengan wakil-wakil yang berkepentingan dalam kasus tersebut, Pak. Boleh wali kelas, boleh dengan orang tua siswa, boleh. Bu ya. Baik Bu, tentu ada, tadi memang sudah saya dengar itu sudah menyebutkan tentu ada prosedur yang Ibu lakukan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Prosedurnya bentuk yang mana nih? Dalam langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil sebuah keputusan itu. Prosedurnya itu adalah Pak tadi. Kita melihat dari fakta-faktanya itu bagaimana kepentingannya dan apa efek berikutnya, kita buat evaluasi lah Pak dalam mengambil keputusan dengan hasil kolaborasi tadi. Kolaborasi itu ya. Baik Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Ini yang efektif dalam mengambil keputusan ini sebenarnya begini loh Pak, kita pribadi kepala sekolah pun rujukan moral ini banyak Ya. Contohnya itu dalam penggunaan dana BOS Ya. kadang kita itu membuat di Arkas itu PHBA, peringatan Hari Besar Agama. Ternyata PHBA ini tidak hanya satu. Di Arkas kita bos itu dana hanya 2 juta. Iya. Sementara itu nanti yang PHBA udah Israt Mikrat, MTQ, ada MTQ-nya, ada kecamatan, ada kabupaten. Itu dananya 2 juta nggak mungkin kan Pak? Jadi kita mengambil alih lah dari dana yang lain. Itu termasuk rujukan moral juga sih Pak. Jadi istilahnya di situ kita harus membuat kesepakatan dengan tim yang ada. Buat komitmen kita bersama. Dengan ada komitmen, nggak ada efek ke belakang dengan tujuan bersama ya Pak ya. Iya betul. Iya, itu dia. Baik, Bu. Terima kasih. Kemudian yang menjadi tantangan, hal-hal apa yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan banyak sih Pak. Kita kan namanya yang benar menjadi salah, yang benar menjadi benar. Iya, banyak hal lah Pak di situ tantangannya. Satu, penilaian sepihak, masa itu bisa seperti itu pasti ada dan penilaian kayak gitu kan. Jadi kita sebagai pemimpin di situ harus bergerak semua dengan motonya guru penggerak itu harus bergerak dan menggerakkan. Tapi dengan hal-hal dilema yang seperti itu ya kita membuat tim Pak. Komitmen sebuah tim harus ada. Membuat tim ya. Baik Bu, ini kan tentu dalam mengambil sebuah keputusan itu kan ada kadang-kadang tidak bisa diputuskan hari ini juga. Kemudian tentu ada jadwal yang harus dibuat. Apakah ada jadwal tertentu yang Ibu buat terkait dengan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, baik bentuk atau prosedurnya Bu? Oh begini Pak, kalau dia namanya sebuah dilema itu berarti udah masalah ya Pak. Iya. Kalau dia dalam masalah itu kita buat jadwal tertentu, karena mungkin di tim itu ada yang masuk kelas, ada yang tidak masuk, ada tugas lain, jadi kita buat waktu dan pertemuannya. Jadi kita sama-sama bahas bersama, baik dengan si korban, dengan si guru, dengan si kepala sekolah atau orang tua juga, komite juga. Kita hubungkan semua mencapai komitmen yang tadi. Apa hasil akhirnya dengan evaluasi dari kasus-kasusnya. Nanti tergantung kasus. Iya, yang akan kita hadapi. Yang akan diselesaikan Bu ya. Lalu kemudian dibuat jadwal untuk menyelesaikannya dan berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu ya. Baik Ibu, ini sangat menarik ini dulu. Adakah kira-kira seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Sangat banyak Pak.
yang membantu itu banyak sekali, khususnya stakeholder di sekolah lah. Iya, stakeholder Bu ya. Iya, kita harus kerjasama. Apa yang ada di sekolah kita harus terbuka. Apapun masalah dengan murid, apa masalah dengan guru, kita harus terbuka. Dengan ada keterbukaan, ada ngasih pendapat, ada solusi bersama gitu Pak. Tapi kecuali yang ada khususnya lah Pak. Contoh, ini rahasia umum juga, namanya dilema etika. Iya. Dulu kita membantu siswa kita dalam ujian nasional, itu udah rahasia umum. Iya. Itu benar melawan benar. Kalau nggak kita kerjakan itu si anak tidak lulus. Iya, Ya kan? Betul. Benar melawan benar kita di situ. Itu dilema etika juga itu buat kita. Itu contohnya. Berarti harus ada kerjasama yang baik. Pak. Kerjasama Bu ya. Jadi situ diperlukan pemikiran untuk kolaborasi dengan Iya. pihak dalam mengambil keputusan benar lawan benar. Iya. Tapi kita harus ada evaluasi di situ. Harus ada resikonya Bu ya. Iya. Risikonya ke depan bagaimana? Iya. Masa depan si anak bagaimana? Iya. Nggak mungkin kita memutus masa depan si anak dengan ujian yang 4 hari Pak. Iya. Kasihan si anak. Sementara itu sedikit banyaknya ada juga kekurangan kita sebagai guru. Mungkin penyampaian kita kurang pas sama si anak. Saya pun sangat setuju sekali Pak dengan program kurikulum baru ini. Kita membagikan minat bakat siswa itu. Menyesuaikan. Karena ada bakat dan minatnya nanti kita udah tahu. Kalau dia nggak suka matematika ya udah nggak usah dipelajarinya. Saya senang itu Pak. Berarti bakat dia khusus ini, hidupkan dia, tunjukkan dia. Iya. Jadi dia kalau dia seorang arsitek asli dari kecil sampai dewasa dia fokus dengan jurusan itu. Kalau kita sekarang ini kan yang udah kita lalui, kayak saya misalnya dulu nggak suka bahasa Inggris gitu kan, wajib kita pelajari kan. Kalau sekarang nggak suka boleh, apa minatnya. Jadi bisa kita menyumbangkan kodrat yang ada di otaknya itu berkembang sendiri Pak. Bagus Bu. Berarti keputusan-keputusan yang Ibu ambil selama ini selalu berpihak kepada murid atau Iyalah, Pak. tergantung resiko yang akan diambil Bu ya. Iya betul. Baik, Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan Ibu dari pengalaman pengambilan keputusan itu? Dapat saya situ Pak, kerjasama itu. Kerjasama. Iya. Kerjasama dalam membangun komitmen. Kerjasama dalam membangun komitmen. Berarti selama ini Ibu dalam mengambil keputusan itu berarti ada pembelajaran di situ. Ada banyak Pak, banyak. Berbagai kasus-kasus seperti yang saya sampaikan tadi. Banyak situ pembelajaran yang bisa kita pahami. Oh ternyata begini-begini. Kalau orang awam berpikir, ngapain dibantu si anak? Iya. Kemana gurunya yang 3 tahun? Masa nggak lulus? Banyak situ Pak, yang negatifnya, positifnya banyak. Baik Bu, terima kasih. Berarti dalam pengambilan keputusan baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga juga Ibu menggunakan komitmen juga Bu ya, kolaborasi. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian ada kira-kira yang menjadi masukan kepada CGP. kami. Masukannya untuk CGP yang kata 7 ya Pak. Iya Bu. Semoga semangat, tuntas. Semoga Padang Lawas Utara kita ini semakin maju untuk kedepannya dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka yang sekarang ini, Kurikulum Pak. merdeka Bu ya. Penuh harapan kita pembelajaran ini nanti berfokus pada murid Pak. Berarti setiap Bapak Ibu kepala sekolah berarti mendukung ini ya Pak? Sangat-sangat mendukung Pak. Artinya nanti dapat meringankan beban kerja kepala sekolah Bu ya, Banyak, dan iya. guru Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih, sangat menarik ini Bu. Terima kasih mengganggu waktunya Bu Iya ya. Pak, makasih sama-sama Pak.